Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bab sholat berjamaah mata pelajaran fikih kelas 7 SMP. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teknologi dan media pembelajaran PAI dengan nama dosen pengampu Dr. Haja Husniatus Salamah Zainiati MAG. Kami dari kelompok 7 beranggotakan dengan nama-nama Abdul Malik, Raihatul Jannah, Rika Ariyanti, dan Muhammad Hanafi. Kami dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Bab sholat berjamaah untuk siswa SMP kelas 7 semester 1. Tujuan: apa yang hendak dikuasai dari mempelajari materi ini? Yang pertama, mempelajari dan memahami konsep tentang sholat berjamaah. Yang kedua, mempraktikkan tata cara sholat berjamaah. Yang ketiga, membiasakan sholat berjamaah. Yang keempat, menerapkan nilai-nilai sholat berjamaah sebagai akhlak terpuji dalam kehidupan. Kompetensi inti. Adapun kompetensi inti pada mata pelajaran ini ada 4. Kompetensi inti yang pertama membahas tentang spiritual. Kompetensi inti yang kedua membahas tentang sosial. Kompetensi inti yang ketiga membahas tentang pengetahuan. Kompetensi inti yang keempat membahas tentang keterampilan. Standar isi. Adapun standar isi pada mata pelajaran fikih kelas 7 semester 1 yakni 3.9 memahami ketentuan sholat berjamaah, 4.9 mempraktikkan sholat berjamaah. Adapun indikatornya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian sholat berjamaah. Yang kedua, menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Yang ketiga, menjelaskan hukum melakukan sholat berjamaah. Yang keempat, menyebutkan syarat sah melakukan sholat berjamaah. Yang kelima, menyebutkan halangan melakukan sholat berjamaah. Yang keenam, menyebutkan hikmah melakukan sholat berjamaah. Yang ketujuh, menjelaskan sikap kecintaan terhadap sholat berjamaah. Materi. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Keutamaan. Adapun keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat munfarid atau sholat sendirian adalah dilipatkan 27 derajat. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, An Ibni Umar, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Salatul jamaah tafdulu ala salatul fadli bisab'in wa isrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan lainnya yakni dijauhkan dari api neraka sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu kana yaqul man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailah
la tafutuhu raka'atul ula minas salatil isya kataballahu lahu biha itqan minan nar. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hukum melakukan sholat berjamaah. Adapun hukum melakukan sholat berjamaah, yakni sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Syarat syah sholat berjamaah. Adapun syarat syah melakukan sholat berjamaah apabila ada imam atau pemimpin sholat. Yang kedua, apabila ada makmum atau pengikut atau jamaah sholat. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis atau tempat. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Halangan. Halangan sholat berjamaah. Adapun halangan sholat berjamaah apabila ada hujan. Yang kedua, angin kencang yang membahayakan. Yang ketiga, sakit. Yang keempat, sangat ingin buang air besar atau kecil. Hikmah sholat berjamaah. Adapun hikmah melakukan sholat berjamaah, yang pertama, menjalin silaturahmi antar sesama. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Yang keempat, menahan dari kemauan sendiri atau egois. Yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Sikap kecintaan. Sikap kecintaan terhadap sholat berjamaah. Adapun sikap kecintaan terhadap sholat berjamaah, yang pertama, mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Yang kedua, ketika mendengarkan azan, segera menuju masjid. Yang ketiga, suka menjalin tali silaturahmi antar sesama. Yang keempat, ketika masuk waktu sholat, segera menuju masjid. Yang kelima, tidak suka membeda-bedakan status sosial. Yang keenam, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketujuh, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Evaluasi. Berikut kami akan memberikan evaluasi atau soal pilihan ganda. Adapun soal yang pertama, jumlah makmum dalam sholat berjamaah paling sedikit adalah A. 1 orang, B. 2 orang, C. 3 orang, D. 4 orang. Silakan Anda jawab. B. 2 orang. Jawabanmu benar. Silakan melanjutkan soal evaluasi. Soal yang kedua, pahala sholat berjamaah lebih banyak dibandingkan dengan sholat sendirian, yaitu A. 17 derajat, B. 27 derajat, C. 37 derajat, D. 47 derajat. C. 37 derajat. Maaf, jawabanmu salah. Silakan melanjutkan soal evaluasi. 27 derajat. Jawabanmu benar. Silakan melanjutkan soal evaluasi. Soal yang ketiga.
Hukum melakukan sholat berjamaah adalah A. Sunnah muakkad, B. Fardu ain, C. Fardu kifayah, D. Ibadah mahdhah. A. Sunnah muakkad. Jawabanmu benar. Silakan melanjutkan soal evaluasi. Soal yang keempat. Makmum masbuk adalah makmum yang A. Ketinggalan sholatnya imam, B. Memisahkan diri dengan imam, C. Menyesuaikan diri dengan imam, D. Tidak mengikuti sholatnya imam. D. Tidak mengikuti sholatnya imam. Maaf, jawabanmu salah. Silakan melanjutkan soal evaluasi. A. Ketinggalan sholatnya imam. Jawabanmu benar. Berikut kami Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih disampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.